Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Nur Akmala dari semester 3 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penafsiran ayat wudhu, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Hukum berwudu. Kewajiban berwudu ketika hendak melaksanakan sholat sudah disepakati oleh para ulama. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan wudu ini. Apakah wajib dilakukan setiap hendak melaksanakan sholat atau ketika berhadas saja? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai penafsiran idza qumtum ilas sholati faghsilu. Ada dua pendapat mengenai penafsiran ayat tersebut. Pendapat tersebut yaitu yang pertama, diarahkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu seseorang diwajibkan berwudu hanya ketika sedang dalam keadaan berhadas saja, bukan setiap hendak melaksanakan sholat. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh mayoritas ulama. Pendapat yang kedua yaitu ditafsirkan secara tekstual zahirnya ayat, yaitu seseorang diwajibkan berwudu setiap hendak melaksanakan sholat. Namun pendapat kedua ini tidak banyak disepakati oleh para ulama, dikarenakan tidak sesuai dengan Rasulullah yang berwudu satu kali ketika hendak melaksanakan sholat. Penafsiran membasuh wajah. Kewajiban membasuh wajah diungkapkan dalam potongan ayat faghsilu wujuhakum. Semua ulama sepakat bahwa hukum membasuh wajah ketika berwudu adalah wajib. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai batasan wajah yang dibasuh. Ada dua pendapat mengenai batasan wajah yang dibasuh ketika berwudu. Pendapat yang pertama yaitu menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Menurut beliau, batasan dari wajah adalah bawah telinga dan belakang telinga. Sedangkan menurut pendapat yang kedua yaitu Imam Malik, di bawah telinga dan belakang telinga bukanlah bagian
bagian dari wajah karena termasuk bagian yang tertutup. Imam Malik juga mewajibkan membasuh jenggot karena nampak dari depan. Sedangkan Abu Hanifah tidak mewajibkan karena menurut beliau jenggot bukan bagian dari wajah. Penafsiran membasuh tangan. Mengenai kewajiban membasuh tangan telah disebutkan dalam potongan ayat wa aydiyakum ilal marafiq. Menurut jumhur ulama, membasuh tangan wajib sampai siku hingga membasuh siku juga wajib. Berbeda dengan pendapat Zufar, Abu Bakar bin Daud dan Imam Malik. Menurut mereka membasuh siku tidak wajib. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena mereka berbeda dalam pengambilan dalilnya. Yang pertama, jumhur ahlul ilmi memaknai ila pada ilal marafiqi dengan makna ma'a sehingga maknanya menjadi beserta. Sedangkan Zufar dan ulama yang sependapat dengannya memaknai ila pada ilal marafiqi dengan makna ghayah sehingga maknanya sampai siku. Penafsiran mengusap kepala. Ketika berwudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengusap kepala, sebagaimana dalam ayat wamsahu biru'usikum. Ulama sepakat bahwa mengusap kepala hukumnya adalah wajib, tetapi ulama berbeda pendapat dalam batasan mengusap kepala. Ada 3 pendapat mengenai batasan mengusap kepala. Yang pertama adalah pendapat Imam Malik, Muzani, dan Ahad, mewajibkan mengusap seluruh kepala. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah hanya mewajibkan membasuh seperempat kepala saja. Yang ketiga adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau mewajibkan membasuh sebagian kepala saja. Imam Ahmad memperbolehkan mengusap serbannya saja selama serbannya berada dalam batasan kepala. Dari pendapat-pendapat tersebut, menurut Mauzu'i, pendapat yang mewajibkan mengusap seluruh kepala adalah pendapat yang lemah, karena pendapat tersebut adalah pendapat yang bertentangan dengan qiyas. Penafsiran membasuh kaki. Ayat yang menjelaskan membasuh kaki adalah wa arjulakum ilal ka'bayn. Membasuh atau mengusap kaki, semua ulama sepakat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari fardu dan rukun wudu. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat dalam cara membasuhnya. Hal tersebut terjadi karena 2 faktor, yaitu berbeda pendapat dalam mengatofkan kata arjulakum dan berbeda pendapat dalam menafsirkan ilal ka'bayn. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, terjadi khilaf dalam mengatofkan kata arjulakum. Jumhur ulama mengatakan bahwa cara mensucikan kaki adalah dengan membasuh. Penafsiran tersebut didasarkan pada ayat tersebut dengan qiraah yang dibaca fathah. Artinya, jika ayat tersebut dibaca fathah, maka kata arjulakum diatofkan pada kata al-wajhahu. Dengan demikian, maka cara mensucikan kaki adalah dengan membasuh. Pendapat ini berbeda dengan ulama yang membaca arjulakum dengan jer. Jika arjulakum dibaca jer, maka arjulakum diatofkan kepada biru'usikum. Maka cara bersucinya dengan mengusap. Pendapat ini adalah pendapatnya kaum Syiah. Kedua pendapat tersebut berbeda pula dengan pendapatnya Imam At-Tabari dan Jubai. Ia mengatakan dalam permasalahan mensucikan kaki ketika berwudu diperbolehkan dengan membasuh serta diperbolehkan pula dengan mengusap. Menurut Imam At-Tabari dan Jubai, diperbolehkan kedua-duanya dalam kurung membasuh dan mengusap, karena antara arjulakum yang dibaca jer dengan yang dibaca nasab sama-sama tidak yang lebih utama, oleh karena mengusap dan membasuh sama-sama diperbolehkan. Yang kedua adalah perbedaan pendapat dalam menafsirkan ilal ka'bayn. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan ka'bayn adalah tulang yang tumbuh pada persambungan betis dan kaki atau biasa disebut dengan mata kaki. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan
Ka'bain adalah tulang yang tumbuh pada bagian kaki belakang atau yang biasa disebut dengan tumit. Makna waw ayat wudu. Ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan waw dalam ayat wudu tersebut. Malik, Abu Hanifah, Ibnu Dawud, Muzani memaknai waw dengan mutlaqol jam'i. Dengan demikian, maka penafsiran ini tidak mewajibkan tertib dalam wudu. Pendapat ini juga selaras dengan mayoritas sahabat tabi'in yang tidak mewajibkan tertib dalam wudu. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, imam-imam ini mewajibkan tertib dalam wudu. Menurut imam-imam ini, waw dalam ayat wudu tidak bermakna mutlaqol jam'i, tetapi bermakna tertib. Sekian dari saya, penjelasan mengenai penafsiran ayat wudu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.